Kalau kita tidak tempuh melalui jalur politik, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk sesuatu yang baik menurut kita yang bisa kita berikan kepada daerah kita, Kota Mataram tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mataram Baru. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan calon wali kota Mataram, Bapak Baihaqi, yang kerap disapa dengan Bang Aki. Kalian tentunya penasaran ya? Sama, saya juga penasaran. Siapa sih sosok calon wali kota Mataram ini? Dan hari ini beliau akan share kepada kita semua sepak terjang beliau, kesibukan, dan apa aja yang telah dilakukan oleh Bang Aki. Oke, sahabat Mataram Baru, langsung aja kita sapa Bang Aki karena beliau sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang Aki. Pagi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik ya. Bang Aki, ini Bang Aki bisa langsung cerita nih. Kira-kira Bang Aki ini apa sih yang udah dilakukan dan siapa sih Bang Aki ini? Karena masyarakat Kota Mataram tentunya penasaran terhadap sosok calon wali kota Mataram. Oke, makasih Mbak ya. Jadi saya sama seperti masyarakat Kota Mataram pada umumnya. Saya masyarakat biasa, tidak lebih daripada itu. Saya hanya seorang wira swasta yang kebetulan mempunyai latar belakang pendidikan teknik, sehingga saya mempunyai aktivitas wira swasta. Sampai sejauh ini ada beberapa kegiatan yang memang selalu saya tekuni dalam sehari-hari karena memang fokusnya saya di dunia konstruksi. Nah, kenapa sampai saat ini terpikirkan untuk maju di dalam kontestasi pilkada ini? Ini semata-mata memang ada sebuah proses yang saya jalani yang dimana itu semua berjalan secara alami. Nah, untuk itulah saya coba mengikuti proses ini dari awal dengan segala dinamikanya, dan alhamdulillah sampai sejauh ini semua berjalan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik untuk saya dan untuk keluarga saya, lebih-lebih untuk masyarakat Kota Mataram, sehingga dengan kehadiran saya dan berpasangan dengan Ibu Hajah Baikdiah Ratu Ganevi itu bisa mewarnai kontestasi pilkada di Kota Mataram ini. Kira-kira begitu. Jadi biasa saja Mbak. Jadi saya juga mau dari kalangan wira swasta, mau di kalangan birokrasi atau apapun itu kita mempunyai hak yang sama untuk ikut ambil bagian di dalam kontestasi ini. Sehingga mari kita sama-sama menikmati proses ini. Saya sendiri juga sangat menikmati proses ini sampai dengan sejauh ini bisa tercapai apa yang kita harapkan dengan segala dinamikanya tentunya. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa ya tanggapan atau share yang diberikan oleh Bang Aki. Saya menangkap beliau adalah seorang pengusaha di bidang konstruksi, tentunya background-nya adalah seorang arsitek. Bang Aki sebagai seorang arsitek, kira-kira apa sih yang Bang Aki lihat dari Kota Mataram saat ini Bang? Dan tentunya apa harapan Bang Aki sebagai seorang arsitek untuk membangun Kota Mataram apabila Bang Aki dipercaya atau diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin Kota Mataram? Ya, jadi kebetulan memang saya ini dulu waktu kuliah itu mengambil jurusan arsitektur dan mempunyai latar belakang pendidikan di bidang ilmu itu, sehingga dari awal ketika saya lulus sebagai seorang sarjana itu mengikuti beberapa proses ya, mulai dari proses perencanaan, saya sudah mengalami bagaimana pelaksanaannya, toh juga bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan yang kita buat itu. Saya ini terbiasa membangun. Jadi dari awal kita lulus sebagai seorang sarjana, saya terbiasa merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang itu memang semua ini bisa kita simpulkan bahwa saya mengambil sebuah ilustrasi Kota Mataram ini ibarat sebuah rumah. Kita membangun sebuah rumah
bagaimana kita merencanakannya, bagaimana kita melaksanakan, dan bagaimana kita mengawasi. Tentu dalam perencanaan itu ada tata kelola ruang-ruang yang ada di dalam rumah itu sendiri, sehingga sudut-sudut ruang yang ada di dalam rumah itu paling tidak harus melalui sebuah proses perencanaan, dan itu awalnya harus dirancang, sehingga ketika kita tahu apa yang akan kita dapatkan di rumah itu sudah kita bisa rencanakan dari awal. Oleh sebab itu perencanaan di setiap perkotaan itu merupakan sebuah hasil daripada rancangan. Jadi kalau saya melihat dari sisi sudut pandang saya sebagai seorang profesional, saya melihat kota ini sama seperti kita membangun sebuah rumah tinggal. Oleh sebab itu saya sih tidak terlalu berandai-andai, tetapi kita realistis saja. Kota Mataram ini butuh sentuhan sehingga kenyamanan itu bisa kita dapatkan. Bagaimana kita bisa nyaman di dalam rumah, itulah bagaimana kita bisa nyaman di dalam sebuah perkotaan. Kenyamanan itu penting bagi setiap masyarakat yang tinggal di perkotaan, sama juga bagi semua orang yang tinggal di rumahnya sendiri butuh sebuah kenyamanan. Sehingga atas dasar itulah kenapa saya ikut di dalam kontestasi ini, karena memang ada gagasan yang ingin saya tawarkan kepada masyarakat Kota Mataram, sama halnya dengan bagaimana saya menggagas untuk merencanakan sebuah rumah. Itu hanya sebuah ilustrasi, tetapi kota ini kan komprehensif, sangat luas dan sangat kompleks persoalannya. Tentu tidak bisa kita simsalabim gitu langsung menyelesaikan semua persoalan yang ada. Itu semua membutuhkan proses, tetapi minimal ada ide, ada gagasan yang bisa kita cetuskan di dalam sebuah perencanaan perkotaan itu. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, dan memang jalan satu-satunya untuk merealisasikan itu adalah melalui kontestasi politik ini. Kalau kita tidak tempuh melalui jalur politik, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk sesuatu yang baik menurut kita, yang bisa kita berikan kepada daerah kita, Kota Mataram tercinta. Ya kira-kira itulah pandangan saya tentang sebuah perkotaan. Luar biasa ya, sebagai seorang arsitek, beliau ingin membangun Kota Mataram itu, ingin membangun suasana nyaman. Kata-kata nyaman sering disampaikan oleh beliau, dan kita akan membahasnya lebih dalam di next video tentang gagasan baru, Mataram baru, yang mengangkat tema kota yang nyaman. Itu tadi dari Bang Aki sebagai seorang arsitek. Saya ingat sekali ada salah satu kepala daerah ya, seorang arsitek yang sukses membangun kotanya. Beliau dulu jadi wali kota Bandung, sekarang sudah menjadi gubernur Jawa Barat. Backgroundnya arsitek, mirip-mirip dengan Bang Aki, namun Bang Aki punya gaya sendiri, dan akan kita lihat ketika beliau menjabat sebagai wali kota Mataram. Oke, saya ingat sekali Bang Aki sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang teman barangkali di lingkungan sosialnya. Saya tahu bahwa Bang Aki itu punya yayasan ya, yang saat ini punya sekitar 140 anak yatim. Itu membuktikan bahwa Abang seseorang yang punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Bagaimana Bang Aki? Apa perkembangan dari yayasan yang dipunya sekarang? Yang di Dasan Agung ya Bang ya? Ya, saya pikir itu tidak untuk diekspos ya. Baik Bang, yang terakhir nih Bang, saya sempat kepo dengan Instagram Bang Aki, namanya @bayhaki_Datuk Sri. Datuk Sri itu apa ya Bang? Itu kayak sebuah gelar yang diberikan oleh orang Indonesia atau orang luar Bang? Ya, jadi Datuk Sri itu saya sebenarnya perjalanan yang memang saya sendiri tidak pernah berpikir sampai sana. Tetapi inilah proses hidup kita ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Itu memang gelar yang diberikan oleh kerajaan di negara Malaysia, tepatnya di Kerajaan Malaka. Kenapa sampai gelar itu bisa saya diberikan oleh Kerajaan Malaka dan Perak waktu itu lebih kepada hubungan persahabatan. Hampir kita seperti saudara, dan saya sendiri juga tidak pernah berpikir kalau teman saya ini adalah seorang anak raja gitu. Nah, oleh sebab itu melalui hubungan pertemanan, persahabatan itu muncullah ide itu justru dari beliau dan keluarganya, sehingga saya diangkat menjadi anak angkat di sana, anak angkat kerajaan, dan
diberikanlah gelar itu. Kalau apa yang melatar belakangi atau alasan diberikan gelar itu, ya mungkin ditanyakan sama keluarga kerajaan di sana. Saya sih, ya alhamdulillah kalau memang diberikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, itu saja. Jadi kira-kira ini proses perjalanan hidup kita saja, sampai kita dihormati atau dihargai oleh pemerintah negara tetangga, di mana di sana ada sebuah sistem kerajaan yang memberikan gelar kepada saya, ya itu sudah sangat luar biasa. Dan itu saya ucapkan syukur alhamdulillah, tetapi wallahu alam, kita tidak tahu untuk apa itu. Jadi kira-kira seperti itu kalau untuk gelar itu. Luar biasa ya guys, jadi sosok calon wali kota Mataram 2020 hingga 2025, Bang Aki punya gelar Datuk Sri. Gelar yang tidak semua orang mendapatkannya, dan beliau dengan networking yang dia punya, dengan jaringan dan pertemanan atau persahabatan yang baik dengan negara tetangga, tentunya gelar itu tidak mudah guys. Oke, jadi kita merasa bersyukur sekali calon wali kota kita, sosok yang milenial, kreatif, pintar, pengusaha, arsitek, dan siap membangun kota Mataram. Mungkin itu aja Bang Aki, terima kasih banyak atas sharingnya. Buat teman-teman yang masih penasaran, silakan follow Instagramnya baihaki_Datuk Sri atau mataram.baru. Terima kasih, thank you for watching and see you at the next video. Thank you.